Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di tempat ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini, Dialah yang berkuasa untuk mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kita juga dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surganya kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut selalu tercurahkan pada orang-orang yang setia dalam mengikuti jejak hidup beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita sama-sama memurajaah atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin sebelumnya pernah kita terima, pelajaran-pelajaran tersebut berkaitan tentang tugas seorang hamba di dunia ini. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan tentang tugas utama manusia. Di dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang insyaallah kita hafal. Sejak kecil, ayat ini mungkin sering kita dengar dari ceramah-ceramah yang disampaikan di masjid, ataupun melalui pelajaran-pelajaran di sekolah semasa SD mungkin, atau ketika kita berada di bangku SMP, atau mungkin ketika kita berada di bangku kuliah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan tentang tugas pokok manusia di atas bumi ini, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal ins, ini adalah penapian maksud bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar orientasi hidup seorang mukmin, seorang hamba adalah menyembah Allah Azza wa Jalla. Meskipun ayat ini diterjemahkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i illa liwahidun, kecuali untuk
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Kata-kata liya'budun dalam terjemahan liyuwahidun benar. Sebab ubudiyah atau penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita menyembah Allah Azza wa Jalla? Ada bukti ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tidak memahami maksud daripada keberadaannya di dunia akan cenderung keluar dari fitrah yang Allah Azza wa Jalla fitrahkan untuk dirinya. Jadi fitrah manusia itu apa? Menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini fitrah. Siapapun yang keluar dari fitrah ini, maka dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fataran nas alaihi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita meyakini bahwa tujuan dan maksud hadirnya kita di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah maknanya seluruh potensi yang kita miliki kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus? Tidak ada detik yang kita biarkan berlalu begitu saja kecuali dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna ibadah tersebut hanya terbatas pada ruku, sujud dan seterusnya, ataukah makna ibadah itu luas? Ini akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Sebab di antara manusia ada yang memahami bahwa ibadah terbatas dalam ruku dan sujud. Ada yang memahami ibadah terbatas dalam membaca Al-Quran. Sehingga tidak jarang kita mendapati sebagian manusia yang menyikapi kehidupan dunia antara gulu dan jafa, berlebih-lebihan atau jafa, sama sekali tidak mementingkan dunia dan menelantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Dalam menyikapi kehidupan dunia, manusia terbagi dalam 3 mazhab besar. Yang pertama adalah mazhab maddi. Mazhab apa? Maddi. Materialism. Nah, mazhab materi yang menilai segala sesuatu dari materi. Keberhasilan selalu difahami dengan keberhasilan materi. Siapa yang kaya dia dianggap sukses, dan siapa yang miskin dia dianggap sebagai orang yang gagal. Ini madhab yang pertama, madhab materi, atau oleh Al-Quran dibahasakan dengan dahriyun atau madiyun, orang-orang yang mengandung madhab materi. Bagi mereka materi adalah segalanya. Kesuksesan, kekayaan, segala hal selalu dipandang dari sudut pandang materi. Ini madhab yang pertama. Dan madhab yang pertama inilah merupakan madhab yang paling banyak dianut oleh penduduk dunia hari ini, termasuk sebagian kaum muslimin. Waliyadzubillah. Madhab inilah yang Allah Azza wa Jalla singgung di dalam Quran surah Al-Jathiyah. Kita bisa buka pada ayat yang ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang menganut mazhab maddi, kaum materialism, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Bagi mereka, bagi mazhab yang pertama, mazhab maddi,
Hidup adalah apa yang mereka alami di dunia, yang saat ini mereka jalani, itulah kehidupan. Sehingga kita melihat mereka siang malam banting tulang untuk apa? Untuk memakmurkan dunia mereka. Sebab kenapa? Sebab bagi mereka kehidupan hanya di dunia. Disebabkan cara pandang yang salah terhadap dunia inilah, maka Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan apa? Dengan menjadikan dunia sebagai ilah mereka, sesembahan mereka. Ingat, jangan mengira bahwa orang-orang yang mengabdikan diri mereka terhadap dunia itu adalah orang-orang yang dibiarkan oleh Allah. Salah satu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada para penganut madhab materialism adalah menghukum mereka dengan kehausan terhadap dunia. Mereka tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah puas. Materi tidak akan mampu mengobati dahaga penganut madhab Mahdi. Bahkan sampai mati. Makanya kata Nabi SAW, orang-orang yang seperti ini digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah dari emas, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan obsesi anak Adam terhadap dunia tidak akan berhenti hingga tanah menutupi mulutnya. Ini gambaran tentang penganut mazhab Mahdi. Mereka mengatakan apa? Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia, namutu wa nahya. Kita hidup dan kita mati di atas dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini anggapan mereka, asumsi mereka. Tidak ada yang menyebabkan kita celaka dan binasa kecuali masa. Semua tinggal menunggu waktu. Jadi seperti itu. Mazhab mereka seperti itu. Makanya ungkapan ini sedikit-sedikit sebaiknya kita tinggalkan. Ya, tinggal menunggu waktu. Lah ini mazhab apa? Mazhab Mahdi. Semua tinggal menunggu waktu. Seolah-olah saya tidak mengatakan dengan pasti, tapi seolah-olah kita menyerahkan kehidupan ini pada perguliran waktu. Kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla yang mengatur waktu. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhum. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin. Apa kata Allah tentang orang-orang yang menganut paham materialisme ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan, tetapi mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Artinya, kelemahan orang-orang madhab Mahdi berawal dari asumsi bahwa kehidupan ini adalah hanya kehidupan dunia saja. Apa yang terjadi? Mereka lalai dari kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka lalai dari kehidupan setelah kehidupan dunia. Menurut mereka, kehidupan hanya kehidupan dunia, kita hidup di atas dunia, mati di atas dunia. Dugaan mereka mengatakan apa? Tidak ada kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia, kita mati pun terjadinya kematian tersebut di atas dunia. Ini waliyadzubillah. Dan madhab, sekali lagi saya katakan, madhab yang dianut oleh penduduk bumi, kebanyakan penduduk bumi hari ini adalah madhab Mahdi, yaitu madhab materialisme. Banyak di antara manusia dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang diperbudak oleh dunianya. Hampir tidak memiliki waktu untuk Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Agama menjadi musuh. Bagi orang yang menganut mazhab Mahdi, agama adalah musuh. Agama tidak boleh masuk ke tempat kerja saya. Kenapa? Kalau agama masuk ke tempat kerja saya tidak bisa melakukan apa? Saya tidak bisa melakukan praktek-praktek atau transaksi-transaksi yang keluar dari aturan-aturan agama. Agama nggak boleh masuk ke kantor saya. Agama nggak boleh masuk dalam kehidupan pribadi saya. Kenapa? Sebab agama membatasi. Agama membatasi saya. Agama tidak boleh masuk di dalam usaha, agama tidak boleh masuk dalam pendidikan, agama tidak boleh masuk dalam setiap lini kehidupan, agama tidak boleh masuk. Kenapa? Agama adalah penghambat. Jadi madhab Mahdi adalah madhab yang memperkenalkan manusia tentang kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya. Waliyadzubillah. Dan jangan mengira, sekali lagi saya katakan, jangan mengira ketika kita melihat orang-orang yang menganut madhab Mahdi atau madhab materialisme ini bebas berkeliaran di mana-mana, artinya Allah Azza wa Jalla membiarkan mereka begitu saja. Tidak, Allah Azza wa Jalla
memberikan hukuman kepada manusia itu macam-macam. Ada yang dihukumi dengan azab, ada yang dihukumi dengan ujian harta, ada yang dihukumi dengan tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah tapi Allah tidak lagi suka dengan ketaatannya. Kenapa? Dia dikuasai oleh dunianya. Ini madhab yang pertama. Madhab yang kedua berkaitan dengan dunia, yaitu madhab orang-orang dari kalangan sufi ekstrim. Ya, orang-orang dari kalangan sufi ekstrim. Bagi mereka dunia tidak perlu, sebab konsekuensi dari makna zuhud yang mereka pahami adalah meninggalkan dunia secara totalitas dan fokus pada akhirat. Ini madhab zuhud yang mereka fahami. Sehingga mereka kita lihat tidak mau bekerja, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tidak mau menikah. Di antara mereka ada yang mengharamkan sebagian yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Tidak mau makan daging, tidak mau makan. Ini madhab yang kedua. Sufi yang ekstrim. Padahal kalau kita melihat sejarah perkembangan sufi, pada awalnya sufi itu adalah ajaran yang hanya fokus pada cara pandang hidup. Sebelum kemudian mulai masuk pada abad ketiga, 4 Hijriah, ya, ajaran tersebut kemudian bersinggungan dengan filsafat, kemudian masuk di dalamnya masuk di dalamnya hal-hal yang sifatnya teologi, ya, kemudian berubah menjadi dari madhab dari yang tadinya hanya sekedar lifestyle kemudian menjadi madhab ideologi tersendiri. Kemudian setelah terkontaminasi dengan banyak hal yang mengubah pandangan sufi dari yang tadinya hanya sekedar sebagai pandangan hidup, yaitu sederhana di dunia, mengambil dari dunia yang seperlunya untuk akhirat, sebagaimana difahami oleh kaum sufi yang pertama. Kalau kita melihat sejarah perkembangan sufi seperti itu. Awalnya kesufian itu adalah tentang masalah hidup yang sederhana dan fokus pada beribadah kepada Allah, sebelum akhirnya menjadi sebuah ideologi, ya, sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan menyatu di dalam diri manusia sehingga tidak perlu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab siapa lagi yang disembah bila Tuhan telah bersemayam, Tuhan telah menyatu di dalam diri seorang hamba. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok ini. Berada di mana? Di antara dua kelompok ini. Dari orang yang memuja dunia, dari kelompok yang pertama, yaitu orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya, dan kelompok yang kedua, orang yang enggan totalitas terhadap dunia, tidak mau lagi terhadap dunia. Jadi antara orang yang gulu dengan orang yang jafa. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Bagi mereka, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, zuhud itu tidak berarti meninggalkan dunia secara totalitas. Sehingga kita melihat sebagian salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, di antara mereka ada yang kaya, tetapi mampu menghadirkan kezuhudan di dalam diri mereka. Kenapa? Zuhud yang mereka fahami, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, zuhud yang mereka fahami adalah tidak menjadikan dunia di dalam hati, tetapi cukup dalam genggaman tangan. Bagaimana menjadikan dunia dalam genggaman tangan? Dunia bila telah merasuk ke dalam hati seseorang, ketika dunia itu hilang, perasaannya akan berat. Dia akan bersedih untuk setiap kepingan dinar dan dirham yang keluar dari perbendaharaannya. Tetapi bila dunia diletakkan oleh seorang hamba di tangannya, berapapun dunia yang datang atau dunia yang pergi, lepas begitu saja. Tidak sampai membuat Tidak sampai membuat hatinya sedih. Sebab baginya dunia adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orientasi orang-orang yang menjadikan kezuhudan itu
pada meletakkan dunia di tangan bukan di hati, orientasi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati di antara mereka ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhami di dalam hatinya kekayaan yang hakiki. Ada orang yang tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla kekayaan, namun Allah Azza wa Jalla memberikan kekayaan yang hakiki di dalam hatinya. Di sini kita akan mulai belajar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat dan umatnya pada cara pandang lain yang melebihi apa? Sekat-sekat materi. Kita katakan tadi apa? Ahlus sunnah zuhud mereka dengan meletakkan dunia di tangan dan bukan di dalam hati. Sehingga dunia pergi itu tidak masalah. Dunia datang, alhamdulillah, karunia Allah untuk membantu kita dalam ketaatan. Dunia tidak datang, kita juga tidak bersedih. Bila dunia Bila dunia tidak datang, dia berjalan dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, ketekunannya kepada Allah dalam rangka untuk membangun ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Bila dunia datang, dia akan lari sekencang-kencangnya menuju Allah. Ini orang yang kedua. Ini orang yang berada di pertengahan. Nggak ada dunia, dia tetap tekun beribadah. Ketika dunia datang kepadanya, dia lari sekencang-kencangnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya dunia tidak merubah visi hidupnya. Orientasinya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadikan seluruh potensi yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, orientasinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan dunia di tangannya, bukan di hatinya, Allah Azza wa Jalla akan mengilhamkan kekayaan di dalam diri hamba tersebut. Yang perlu kita garis bawahi bahwa yang menjadikan manusia kaya bukan harta. Kalau kita melihat, kaya itu sebenarnya perasaan yang ada dalam diri seseorang. Ketenangan dengan materi itu tidak untuk waktu yang lama. Tapi ketenangan yang diraih oleh seorang hamba dengan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dunia adalah obsesinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya, di hadapan kedua mata. Allah Azza wa Jalla akan mencerai-beraikan urusannya. Dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa? Dunia tidak datang kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya, yang tuliskan untuknya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Pada potongan pertama Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, Allah akan satukan urusannya. Allah Azza wa Jalla akan menghimpun kekayaan di dalam hatinya. Ingat, yang membuat orang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak bisa diciptakan dengan harta, kita wujudkan dengan harta, tidak. Sebab ada kekayaan yang Nabi SAW mengajak kita untuk memandang kekayaan dari sudut itu. Nabi SAW pernah bersabda, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Kenapa Nabi mengatakan kekayaan jiwa merupakan kekayaan yang hakiki? Sebab dia tidak bisa dicuri dan dirampas oleh siapapun. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan materi, bisa jadi dia diliputi oleh rasa kekhawatiran yang luar biasa. Allah beri dia kekayaan materi, Allah cabut kekayaan hati dalam dirinya sehingga hidupnya tidak tenang. 10 penjaga rumahnya masih saja membuat dia untuk keliling rumah, memastikan setiap celah yang masuk, yang bisa dijadikan akses masuk ke dalam rumahnya pasti tertutup. Dia kalau tidur jendelanya diperiksa, pintu diperiksa, padahal punya 10 satpam. Kenapa? Dia tidak diberi kekayaan hati oleh Allah Azza wa Jalla. Kekayaan pada materi sehingga dia tergantung pada materi. Kekayaannya bukan di hati, bukan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Dia kaya, dia merasa kaya sebenarnya. Dia hanya merasa kaya. Nah, orang yang kaya hakiki, dia bukan merasa kaya, tapi Allah ilhamkan kekayaan di dalam hatinya.
Allah Azza wa Jalla ilhamkan sifat qanaah di dalam hatinya. Makanya kata seorang penyair, bila engkau adalah seorang yang memiliki sifat qanaah, engkau dan raja dunia ini sama. Kenapa? Sebab orang yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla sifat qanaah, Allah Azza wa Jalla yang akan mengilhamkan orang tersebut kekayaan. Bila Allah mengilhamkan kepadanya kekayaan, raja dunia sekalipun tidak akan mampu bersaing dengannya. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, seandainya para raja dunia itu tahu kebahagiaan yang kita nikmati, artinya kekayaan yang kita nikmati hari ini, maksudnya kekayaan iman, kekayaan lahiriah yang kita nikmati hari ini, maka mereka akan mengerahkan pasukan untuk melucuti kekayaan tersebut dari kita. Seandainya mereka tahu, makanya kekayaan iman itu luar biasa. Allah Azza wa Jalla bila mengilhamkan kekayaan pada manusia, tidak ada yang bisa merampas kekayaan tersebut. Berbeda orang yang kekayaannya bergantung pada hal-hal yang sifatnya materi, waliyadzubillah. Dia akan dibuat stres. Untuk tidur pun dia butuh obat. Dicabut oleh Allah apa? Kemampuan untuk menikmati kekayaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Karena dia bergantung pada dunia, Allah biarkan dia bergantung pada dunia. Beda dengan orang yang Allah ilhamkan kekayaan jiwa. Beda sekali dengan orang yang Allah Azza wa Jalla ilhamkan kekayaan jiwa. Dia tetap tenang, subhanallah. Datang dunia, alhamdulillah, semakin semangat beribadah. Tidak juga datang dunia, dia bisa mencari peluang lain untuk masuk surga dengan bersabar. Makanya orang yang memiliki kekayaan hati, jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia bersabar. Kedua-duanya, dari dua pintu itu, pintu syukur dan sabar, dia bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, di antara unwan as-sa'adah atau tanda dan ciri kebahagiaan seorang mukmin, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, man idza u'tiya syakar. Siapa yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar. Bila dia diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfar. Dan apabila dia berdosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu mewujudkan 3 poin ini, bersyukur bila diberi, bersabar jika diuji, beristighfar ketika jatuh dalam dosa, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Dari ketiga pintu itu dia bisa menggapai tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kehidupan itu separuh dari kehidupan sabar, separuh dari kehidupan itu syukur. Dan melalui pintu syukur dan sabar, seorang bisa mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis Nabi SAW tadi. Nabi SAW mengatakan apa? Siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka Allah Azza wa Jalla, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyatukan urusannya. Tidak tercerai-berai, pikirannya tenang. Kenapa? Obsesi satu, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah akan ilhamkan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan ilhamkan apa? Kekayaan di dalam hatinya. Dan dunia datang kepalanya dalam keadaan dia enggan. Nah, ini orang yang subhanallah, orang yang dikejar-kejar oleh dunia. Dia dikejar oleh dunia. Dia enggan terhadap dunia, dunia datang kepada dia. Kenapa? Allah ingin agar apa? Agar dunia tersebut menjadi wasilah baginya untuk lebih mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang diberi oleh Allah kekayaan jiwa. Dia dikejar oleh dunia, orang lain mati-matian mengejar dunia, tidak, dia dikejar oleh dunia. Allahu Akbar. Dia sendiri yang dikejar oleh dunia. Tetapi berbeda bila obsesi seseorang itu dunia. Kata Nabi, siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka Allah Azza wa Jalla akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya. Bagaimana? Dia akan sering khawatir. Dia akan terus menghitung segala pundi-pundi keuangannya. Segala sesuatu yang keluar dari khizanah atau dari kas keuangannya akan dihitung. Bagaimana agar pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran dan seterusnya seperti itu. Dan
Ini mungkin masih pada level bawah. Pada level yang paling mengkhawatirkan adalah ketika dia mengharapkan iwat, ganti dari setiap yang keluar dari khizanahnya. Waliyadzubillah. Makanya orang-orang yang menganut madhab kapitalisme bidang ekonomi, harta bagi mereka adalah sesuatu yang aziz. Apa itu aziz? Sesuatu yang sangat berharga. Dan harta tidak boleh keluar dari kepemilikan mereka kecuali ada timbal balik. Makanya orang yang menganut madhab kapitalisme paling sulit bersedekah. Kalaupun mereka katakan hari ini, Masya Allah, tapi mereka adalah orang yang pandai, orang yang suka membantu kemanusiaan di mana-mana. Nah, mereka membantu kemanusiaan, tapi itu tidak gratis. Ya, membantu iklan. Paham tuh? Membantu bagi mereka itu adalah kesempatan untuk mengiklankan produk. Sehingga ketika orang punya kesan bahwa oh ini Masya Allah kamu harus belanja dengan produk ini. Walaupun dia orang kafir, Masya Allah dia banyak membantu melalui amal-amal sosial. Lah, madhab kapitalisme selalu mengharapkan apa? Timbal balik, balasan dari setiap apa yang dia keluarkan. Makanya kenapa sedekah disebut sedekah? Kenapa sedekah disebut sedekah? Nah, Sad, Dal, dan Qaf. Sad, Dal, dan Qaf ini adalah 3 huruf yang menunjukkan kejujuran. Sidqun. Sidqun. Ya, siddiq dan lain-lain sebagainya. Maknanya sama. Kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Ulama mengatakan bahwa sedekah disebut dengan sedekah karena dia adalah pembenaran. Pembenaran akan apa? Pembenaran akan keimanan. Keimanan yang mana? Keimanan bahwa setiap yang keluar pasti berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang rajin bersedekah, orang mukmin dianjurkan untuk bersedekah, dan Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan apa? Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti dari keimanan. Bahwa tidaklah setiap kepingan dinar atau dirham yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan akan kita dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia meyakini kebenaran akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu sedekah disebut dengan sedekah pembenaran. Maka semakin banyak sedekah seseorang, makin tinggi pembenaran dia akan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah, semakin tinggi keyakinan dia kepada Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi faham kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Karena sedekah itu merupakan apa? Pembenaran. Pembenaran akan apa? Akan iman. Iman terhadap apa? Iman bahwa segala yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu sedekah tersebut, pasti akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Selalu diliputi oleh kekhawatiran. Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya. Dia khawatir, setiap saat khawatir, berpikir bagaimana perusahaan bisa maju. Hari ini biasanya income hari ini kok cuma 40M, biasanya 100M umpamanya. Dia berpikir terus seperti itu. Hari ini kok sepi orang yang beli. Ya. Materi telah apa? Memenuhi alam fikirnya sehingga apa? Urusan takdir, bahwa rezeki adalah bagian dari takdir, sudah tidak dia pikirkan lagi. Kenapa? Materi sudah memenuhi apa? Sudah memenuhi otaknya. Pokoknya hari ini harus ada 40M. Besok juga harus 40M. Takdir dia nafikan bahwa yang membagi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan rezeki bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan rezeki untuk setiap hari yang dia akan jalani. Orang Arab punya prinsip al-yaumu syai' wa ghadan syai'.
hari ini sesuatu, besok adalah sesuatu, dan setiap harinya ada rezekinya. Ini prinsipnya orang Arab. Prinsipnya orang Arab begitu. Setiap hari ada rezekinya. Saya tidak akan Allah berikan izin besok untuk hidup kalau rezeki saya sudah selesai hari ini. Kalau saya masih diberikan izin oleh Allah untuk hidup di esok hari, berarti esok ada rezeki saya. Makanya orang Arab kalau sedekah itu enggak tanggung-tanggung. Kenapa? Untuk setiap hari ada takdir rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada satu warga Amerika yang rezekinya Allah Azza wa Jalla letakkan di tangan salah satu di antara kita hari ini, dia akan ke sana untuk menyerahkan rezeki tersebut. Allah Azza wa Jalla membagi rezeki pada manusia, Masya Allah, dengan cara yang begitu ajaib. Dengan cara yang begitu ajaib. Pernah tidak antum berpikir saat antum umroh melewati mungkin salah satu gang di antara gang-gang Madinah tanpa antum berpikir, ya, atau sebelumnya membayangkan bertemu dengan seorang fakir di gang-gang tersebut, tapi tiba-tiba secara refleks antum mengeluarkan apa? Uang dari kantong antum dan memberikan pada orang fakir tersebut. Antum tinggal di Bali, orang itu tinggal di Madinah. Allah takdirkan rezeki orang yang tinggal di Madinah tersebut berada di tangan satu di antara penduduk Bali. Dan Allah Azza wa Jalla gerakkan hati orang yang tinggal di Bali tersebut ke Madinah hanya untuk menyerahkan apa? Rezeki. Rezeki Allah tidak akan tertukar. Rezeki Allah Azza wa Jalla mengetahui di mana tempat kita tinggal. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangi kita sekalipun kita dalam kondisi lemah. Sebab apa yang ditakdirkan untuk kita akan kita miliki dengan segala kelemahan yang kita miliki. Tapi apa yang bukan ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah bisa kita raih dengan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki. Ini perlu untuk kita sadari, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tadi mengatakan apa? Allah akan cerai-beraikan urusannya, kefakiran akan diletakkan di antara kedua matanya. Dia selalu apa? Stres, was-was. Kemudian kata Nabi, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Tidak ada tambahan. Hari ini tertulis di dalam kitab takdir orang itu tentang rezekinya 50.000, sudah 50.000 saja. 50.000 saja. Tidak ada tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara takdir itu kan macam-macam. Ada yang azali 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada takdir yang setiap tahun ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada takdir setiap hari yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk anak Adam. Apa yang dia dapatkan dari dunia adalah yang tertulis azali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah kehidupan materi atau madhab madi di zaman kita seperti saat ini, sangat perlu bagi kita untuk melihat dengan cara pandang syar'i untuk setiap problematika hidup di dalam kehidupan ini. Kita perlu menjadikan agama kita sebagai cara untuk memandang sesuatu yang oleh orang-orang materialisme dipandang dengan cara yang berbeda. Coba kita lihat, dan ini sudah diajarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Ketika Nabi berbicara tentang kekayaan, Nabi membawa manusia pada makna yang menembus batas-batas materi. Nabi tadi mengatakan apa? Kekayaan hakiki adalah kekayaan jiwa. Ketika berbicara tentang kekuatan, apa kata Nabi? Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya, amarahnya saat dia mampu melampiaskannya. Bukan orang yang pandai bergulat. Ketika Nabi SAW membawa kita pada makna cerdas. Selama ini orang memandang kecerdasan melalui hitungan matematis. Orang kalau IP-nya tinggi, cerdas. Orang kalau nilai kimianya bagus, cerdas. Matematikanya bagus, cerdas. Nabi membawa kita pada makna yang lain. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengekang nafsunya dan beramal untuk hari akhirat. Ini orang cerdas. Kenapa Nabi tidak membawa kita pada makna kecerdasan itu adalah kecerdasan matematis? Kenapa? Sebab itu tidak dimampui oleh semua orang.
Tapi Nabi SAW membawa kita pada makna yang insya Allah itu bisa dimampui oleh semua orang. Kita punya qadrul musyarak di situ. Yang kaya bisa berlomba dalam hal ketaatan. Demikian juga yang miskin. Makanya Nabi mengatakan orang yang kaya, orang yang cerdas apa? Orang yang mampu mengekang nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Ini orang cerdas. Makanya ketika salah seorang sahabat memuji seseorang di pinggir Nabi SAW, fulan itu Masya Allah begini, orang itu cerdas, orang itu baik, orang itu, Nabi mengatakan apakah dia selalu mengingat mati? Oh tidak wahai Nabi, kalau begitu dia bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kenapa? Kalau dia ingat mati, setiap hari yang nanti akan dia lalui akan semakin baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Ini orang yang mengingat mati. Tapi kalau orang tidak mengingat mati, dia akan begitu-begitu saja. Dan mungkin dia akan lebih buruk daripada hari yang kemarin. Esoknya lebih buruk daripada hari ini. Waliyadzubillah. Wal ajiz, kemudian Nabi membawa kita pada makna yang selanjutnya. Siapa orang yang kerdil itu? Seringkali orang yang kerdil adalah orang yang dalam pandangan kita, orang yang kerdil itu adalah orang yang tidak mampu bekerja dan seterusnya. Orang yang kerdil kata Nabi SAW, man atba'a nafsahu hawa. Orang yang memperturutkan seluruh keinginan hawa nafsunya. Tetapi di saat yang sama dia bercita-cita dan berangan-angan mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kerdil. Ingin ke surga tapi perilakunya menunjukkan perilaku ahli neraka, waliyadu billah. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna-makna yang melampaui makna-makna materi ini perlu untuk selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak tergerus, terbawa dalam cara pandang materialisme. Pandang segala sesuatu dari sudut pandang agama kita. Pandang kekayaan dari sudut pandang syariat. Pandang kekuatan dari sudut pandang syariat. Pandang kecerdasan dari sudut pandang syariat. Pandang kekerdilan itu apa? Menurut cara pandang syariat dan seterusnya. Dengan begitu insya Allah, bila cara pandang syariat ini kita hadirkan di dalam kehidupan kita, kita akan mengerti apa arti dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dengan memahami cara pandang nabawi, cara pandang Nabi SAW terhadap hidup dan kehidupan, kita akan semakin mengerti apa maksud dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Sehingga bila firman Allah ini kita fahami dengan baik, setiap nafas kehidupan kita adalah ibadah. Akan berubah menjadi ibadah. Kita bekerja, fokus dalam pekerjaan kita, ya, tujuannya untuk ibadah. Kita kaya, tujuannya untuk ibadah. Kita melakukan A, tujuannya untuk ibadah. Kita melakukan B, tujuannya untuk ibadah. Bahkan ketika tidur, tujuan kita untuk ibadah. Supaya kuat. Ngopi pun bisa jadi. Ya kan? Saat kita ngopi pun bisa jadi apa? Sarana untuk ibadah. Seperti kami katakan tadi, orang ngopi itu dua macam. Ada orang yang ngopi untuk taat, ada yang orang ngopi untuk maksiat. Ada orang yang sengaja ngopi biar dia bisa melek di kajian seperti ini, Masya Allah. Ada orang yang ngopi agar dia bisa kuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung niat. Makanya hal-hal yang mubah akan berubah menjadi ibadah bila obsesi kita adalah Allah Jalla Jalaluh. Bila obsesi kita adalah Allah, segala yang mubah akan menjadi bernilai ibadah. Olahraga jadi ibadah. Minum kopi jadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bekerja menjadi sarana ibadah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur atas nikmat hidup dan kehidupan, dan agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti arti keberadaan kita di dunia, agar saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyeru kita sebagaimana dalam firman-Nya, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan tidak ada yang lebih besar dari cita-cita seorang mukmin melainkan cita-cita
berada di dalam firdaus Allah Subhanahu wa taala, hidup di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan yang selanjutnya. Allah taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.